Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali pada channel YouTube kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan ini mengingatkan kita secara langsung kepada sakramen Ekaristi yang merupakan kekhasan dari kehidupan keagamaan kekatolikan kita. Sejak Tuhan mendirikan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir, kita mengenangkan Dia, mengikuti petunjuknya untuk berkumpul dan memecah-mecahkan roti seperti teladan para Kristen perdana itu. Itu yang kita lanjutkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Dan pada setiap perayaan Ekaristi itu, kita mengenang Tuhan yang menyerahkan dirinya bagi kita. Inilah tubuhku, terimalah. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Injil yang kita renungkan pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini adalah cerita tentang pergandaan roti, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Dan menarik kata-kata Yesus ketika Dia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sementara apa yang ada pada para rasul itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi Tuhan memberkati bahan yang sedikit itu, memperbanyak, menggandakannya, sehingga orang banyak, 5.000 orang lebih itu bisa makan kenyang. Bahkan masih ada sisa yang dikumpulkan hingga 12 bakul. Cerita ini sangat menarik dan relevan untuk perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Karena Tuhan memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur yang dijaminkan bahwa Dia juga akan sanggup memberi makan jasmani dan rohani bagi orang yang percaya kepadanya. Mukjizat pergandaan roti itu menggambarkan kelimpahan dari perjamuan surgawi, di mana Tuhan mengundang kita untuk ikut menikmati kegembiraan perjamuan abadi di surga. Perayaan ini merupakan perayaan syukur kita pada Tuhan yang memberikan dirinya bagi kita sebagai santapan untuk jiwa kita. Dan pemberian diri Tuhan itu tentu kita mengerti pertama-tama dalam pemberian dirinya ketika Dia merendahkan diri, datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Kedua, gambaran pemberian diri Tuhan ketika Dia wafat di salib. Di situ Dia menyerahkan segala-galanya, jiwa dan raganya. Dan itulah penyerahan tubuh dan darahnya bagi kita demi penebusan kita. Dan ketiga, penyerahan diri Tuhan itu adalah tanda kasih. Karena Dia juga yang berkata, kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang merelakan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Kemudian tanda kasih itu Dia lanjutkan lagi dalam perayaan Ekaristi yang ditinggalkannya untuk selalu kita laksanakan sebagai kenangan akan Dia. Dan sungguh setiap kali dalam perayaan Ekaristi Dia hadir dalam rupa roti dan anggur untuk bisa kita cecap
untuk bisa kita terima dalam bentuk yang konkret sebagai tanda penerimaan kita akan Tuhan yang memberi tubuh dan darahnya demi keselamatan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan ini kita merenungkan seraya bersyukur bahwa Tuhan dengan cintanya yang begitu besar rela memberikan diri bagi kita sebagai santapan bagi jiwa kita. Dan dalam perayaan Ekaristi, Dia hadir selalu, setiap kali merendahkan diri untuk dapat kita temukan, untuk dapat kita terima. Maka perayaan ini mengajak kita untuk rela berbagi. Sebab Tuhan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Untuk rela memberi, tidak tergantung seberapa banyak, tetapi kesediaan kita untuk berbagi dan memberi bagi orang yang membutuhkan. Selebihnya, Tuhan akan memperbanyak, Tuhan akan menggandakan pemberian yang bisa kita bagikan itu. Dalam perayaan ini juga kita merenungkan agar kita semakin rajin untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Di situ kita dapat menemukan obat dari lapar dan haus akan Kristus itu. Datanglah kepadaku, katanya. Dan kita bisa bertemu dengan Dia dalam sakramen Maha Kudus setiap kali kita menghadiri, mengikuti perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir, dengan perayaan ini kita juga selalu disadarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita adalah untuk ikut dalam perjamuan abadi di surga kelak. Maka perayaan Ekaristi yang setiap kali kita ikuti adalah pembukaan, adalah pralambang untuk perayaan perjamuan yang kekal di surga. Dan apabila kita selalu memberikan waktu, rajin menerima Tuhan, itu juga sudah menjadi pembukaan, permulaan bahwa kita ingin diikut sertakan dalam perjamuan abadi di rumah Bapa. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Semoga Tuhan yang selalu rela memberikan dirinya bagi kita, kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sampai jumpa pada video berikut. Salam sejahtera bagi kita semua.